Om Swastiastu, perkenalkan saya Komang Alit Wirayuda. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Pada modul ini kami diminta untuk membuat kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, kita akan melihat konsep-konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan mulai dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajak anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menitik beratkan pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat menumbuhkan sikap murid yang memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 2 poin ini menyatakan ini merupakan motivasi ekstrinsik atau eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin yang ketiga ini menunjukkan motivasi intrinsik. Saat guru dapat memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru akan dapat memilah motivasi perilaku mana yang mendasari perilaku seseorang murid. Untuk meminimalisir motivasi eksternal, guru dapat menghindari pemberian penghargaan atau hukuman yang berlebih. Posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Ada 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru dapat memposisikan dirinya dalam posisi manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, maka pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu yang bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan menciptakan budaya positif melalui keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam sekolah atau kelas, yang berisikan nilai-nilai kebajikan, mudah diingat, dipahami, dan diterapkan pada sekolah atau kelas tersebut. Pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini diharapkan dapat membangkitkan motivasi intrinsik siswa untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dari peran seorang guru di dalam posisi manajer melalui 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi nilai yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Muara dari tahapan segitiga restitusi adalah output murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Dalam budaya positif itu didasarkan kepada 3 hal penting yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara
menyatakan bahwa budaya positif di sekolah akan tercipta jika dilandasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan akan mengakibatkan ketercapaian untuk kebahagiaan setinggi-tingginya dengan menyelaraskan kodrat alam serta kodrat zamannya untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat murid secara maksimal. Budaya positif juga akan tercipta jika seseorang guru mampu mengaplikasikan nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai ini hendaknya terpancar pada peran-peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, dan menjadi coach bagi guru yang lain. Kaitan visi guru penggerak dengan budaya positif, yaitu pada tahapan menetapkan kekuatan inquiry apresiatif, melakukan perubahan dengan metode Bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Merumuskan visi guru penggerak yang dapat dijabarkan dalam prakarsa perubahan dengan tetap mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi yang kita ambil pada modul ini. Saya telah memahami konsep-konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi. Konsep-konsep ini selanjutnya perlahan harus mulai saya aplikasikan dengan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah agar tercipta suasana budaya positif dari sosok siswa yang mandiri serta bertanggung jawab. Hal menarik bagi saya di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari eksplorasi konsep pada teori motivasi bagian dihukum dengan penghargaan. Saya baru tersadar ternyata pemberian penghargaan akan kurang efektif jika diberlakukan berulang-ulang dan dalam jangka waktu panjang. Penghargaan dalam konteks negatif dapat mengundang rasa kecewa, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada pola pikir saya adalah bahwa saya harus mampu menempatkan posisi saya pada posisi kontrol manajer dengan menerapkan tahapan pada segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Saya sadar selama ini posisi kontrol yang saya jalankan dominan pada posisi menghukum. Penerapan konsep-konsep inti pada model budaya positif yang pernah saya lakukan adalah saat saya berupaya memposisikan diri sebagai seorang manajer untuk menyelesaikan permasalahan murid yang gemar bermain permainan online saat jam pelajaran berlangsung. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, di antaranya yang pertama, menstabilkan identitas, validasi nilai yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Perasaan yang saya rasakan adalah saya merasa sangat termotivasi untuk ikut berkolaborasi membenahi budaya positif di sekolah dan berupaya menemukan konsistensi dalam penerapan konsep inti budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik terkait pengalaman saya dalam menerapkan konsep inti dari modul ini adalah sudah mulai muncul motivasi intrinsik murid yang dapat terlihat dari pembuatan keyakinan kelas dan proses dialog yang menggunakan tahapan segitiga restitusi pada permasalahan yang saya tangani dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini di lingkungan sekolah. Adapun hal yang perlu diperbaiki sebagai seorang guru adalah konsistensi untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya menempatkan pada posisi kontrol sebagai penghukum. Saya melihat objektivitas dalam diri murid, yaitu ketidakjujuran mereka dalam mengungkap fakta atas tindakan yang mereka lakukan. Saya mengedepankan pemecahan masalah yang singkat, namun kurang memperhatikan kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi. Namun,
Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai mengedepankan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dengan tahapan ini, kebutuhan dasar murid cenderung mulai dapat terpenuhi sehingga memunculkan motivasi intrinsik dari murid itu sendiri yang pelan-pelan mengarah pada budaya positif di sekolah. Sebelum mempelajari model ini, saya pernah mencoba mempraktekkan segitiga restitusi, namun tidak sempurna. Saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan kalimat, "Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, termasuk juga Bapak." Saya belum sampai pada tahap validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Hal penting lain yang menurut saya penting untuk menciptakan budaya positif dalam diri murid adalah kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Komunikasi yang baik dengan orang tua murid, lingkungan sekitar murid, serta seluruh pemangku kepentingan akan sangat membantu dalam membangun kesadaran dalam hal budaya positif. Ini karena keseluruhan pemangku kepentingan itu sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga dengan peran aktif mereka, diharapkan budaya positif ini dapat tetap konsisten dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih sudah menyimak. Sekian penjelasan saya pada modul 1.4 pada bagian koneksi antar materi. Salam dan bahagia.